Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang. Jadi Islam itu baik sudah. Kemudian di antara kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. La ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Yakni itu adalah sesuatu yang memang manusia itu memerlukannya. Di antaranya bila dia sesuatu yang menghilangkan rasa laparnya, yaitu makanan, sesuatu yang menghilangkan rasa hausnya, yaitu minuman, menutupi auratnya dan sebagainya. Sesuatu yang kadang mungkin manusia itu meninggalkannya, itu yakni dalam bahasa Arabnya, perbuatan, pekerjaan atau keperluan yang manusia kadang mungkin meninggalkan. Tapi di antara semua itu, baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Entah itu perkataan, ucapan ataupun perbuatan. Karena kalau manusia hanya sederhana sesuai dengan apa yang bermanfaat baginya, tentunya untuk urusan akhiratnya, maka tentunya ia selamat daripada keburukan yang besar. Hadis Nabi SAW ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah. Beliau mengucapkan kata-kata singkat tapi maknanya padat benar. Ada pang sama dengan sabda Rasulullah, ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tetapi hanya sebatas sekadar perkataan saja. Jadi di dalam sohub Nabiullah Syis dan Nabiullah Ibrahim, ada di sana disebutkan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa bima ya'nihi. Jadi di dalam sohub tersebut ada ungkapan yang artinya, barang siapa yang menghitung ucapannya daripada amalannya, menghitung berapa banyak nang aku ucapakan, berapa banyak nang aku kerjakan, maka kalau inya menghitung itu, dia akan niscaya kuranglah ucapannya daripada apa nang kada bermanfaat. Nah, perkataan Nabiullah Syis dan Nabiullah Ibrahim di dalam kitab Suhuf tersebut, di dalam Suhuf ini hanya sebatas ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau orang tuh menakar antara banyaknya ucapan dengan banyaknya perbuatan, niscaya inya mairit ucapannya nang kada bermanfaat. Nah, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang kita riwayatkan ini umum. Di antara kebaikan, di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi bukan hanya ucapan yang kada bermanfaat ditinggalkan oleh orang Islam yang baik keislamannya, tetapi perbuatan yang tidak bermanfaat pun juga ditinggalkannya. Yang kada bermanfaat tuh banyak benar. Permainan, iya juga. Bercandaan, orang Banjar bahapakan. Nah, bahasa sambatan kada bermanfaat sama sekali gitu.
Katujuh, bila dipuji disanjung. Dan saumpama yang lainnya yang tindak kembali manfaat untuk dirinya. Jadi kalau orang itu selalu membiasakan dari nang kada bermanfaat, makanya sudah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dahulu, orang-orang dahulu, ujar Imam Al-Hasanul Basri, orang-orang dahulu mereka sangat menyayangi waktu daripada kalian. Jadi kami dulu mendapati satu kaum, adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaqu minkum ala dananir wa darahimikum. Jadi kami dulu mendapati sekelompok umat. Dulu ada orang-orang nang kayak itu Jasidin, yang mana mereka lebih menyayangi, lebih mengisi waktu dengan yang bermanfaat daripada kalian seperti kalian menyayangi dinar dan dirham. Kan kebanyakan orang itu dinar dan dirham tidak akan keluar daripada kantong bajunya kecuali manfaatnya tabulik lawaninya. Begitulah orang dahulu, tidak akan keluar waktu itu dari umur mereka kecuali waktu itu bermanfaat buat mereka. Memperhatikan benar, dari detik ke detik waktu terus berjalan diisi manfaat kakandakah. Waktu ini kan laksana pedang, al waktu kasaif, waktu itu laksana pedang. Illam takta qata'ta. Jadi illam takta, apabila engkau tidak menggunakannya untuk menebas, untuk memotong, untuk menggunakannya, maka engkau yang dipotong. Bila kita kada bujur-bujur menggunakan waktu, maka kita yang terlena dengan berjalannya waktu. Nah, orang-orang dahulu bujur-bujur benar mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka sangat memperhatikan apa yang diperbuat dan apa yang diucapkan. Zaman kita wah ini ya Allah Rabbi, mun kada bisa-bisa kita menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin, berlalu kayak itu aja, kada kerasaan. Yalah, kekerasaan sabulan pulang. Nyar rasa semalam kita berdapatan malam Kamis, berdapatan pulang. Sabulan bayar kreditan, sabulan bayar pulang. Padahal sampai dahulu, sekarang dan akan datang nangaran seharian semalaman 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari sama. Cuma kita berada di zaman wahini, waktu itu cepat benar berjalan. Nang dikhawatirkan kalau pina kita kena timbul takajud, mati ke aku jar, timbul berada dalam kubur, sudah berhadapan malaikat munkar nankir. Padahal semasa hidup di dunia Allah berikan waktu, usia dan umur diisi pakai napa? Banyak nang bermanfaatkah kadakah? Jadi orang Islam nang baik inya sangat memperhatikan bila kada bermanfaat, terlebih untuk urusan akhiratnya kada dakunnya. Maka disebutkan di dalam apa itu, aksarun nasi zunuban aksaruhum
kalaman bima la ya'ni. Jadi kebanyakan manusia baisi dosa, kebanyakan mereka bapandir nang kada bermanfaat. Ini hati-hati benar kita. Perkembangan sekarang, walaupun orang tuh kada tapi bapandir, tapi kadang-kadang inya rajin menulis. Tulisan adalah wakil bahasa lisan. Kada bapandir tapi menulis, sama aja yang ditulis bermanfaat kakandakah. Semua kata-kata, ucapan dan kalimat yang keluar daripada lisan kita itu akan menjadi pemberat kita nanti di akhirat, kecuali nang keluar amar ma'ruf nahi mungkar lawan zikir kepada Allah. Bila tiga ini nang keluar pada muntung kita tuh manfaat. Selain daripada nang tiga ini, itu jadi pemberat kena ditakuni Allah Ta'ala. Kenapa ikam bapandir nang itu? Kan kena di akhirat masalah ucapan kalimat nang kita ucapakan yang ini nah, ada 5 pemberhentian nanti pertanyaannya. 1 pemberhentian, 1 pertanyaan. Pemberhentian kedua, 1 pertanyaan lagi, sampai 5 pemberhentian nanti di akhirat. 5 pertanyaan hanya menyangkut tentang ucapan apa yang kita pandirakan di dunia. Pemberhentian yang pertama, kenapa ikam mengucapkan kalimat gitu ya Allah? Apakah inya bermanfaat pakai ikam? Nah, kadang kita menjawab, lolos kita, kita menjawab. Pemberhentian yang kedua, apakah manfaatnya itu apabila kamu ucapkannya? Apa manfaatnya? Lolos. Pemberhentian yang ketiga, apa kerugiannya bila kadai kamu ucapkan? Pemberhentian yang keempat, apakah engkau tidak lebih baik diam saja, nyatai kamu selamat ya Allah? Yang kelima, jakannya toh mun ikam hendak bapandir jua, ulah apa nang ikam ucapakan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka engkau akan mendapatkan pahalanya nang besar. 5 pemberhentian ini semua pertanyaannya tentang ucapan yang kita ucapkan. Orang tulah temahir bapandir, dasar bapandir harusnya apakah nang dipandirakannya kalau sing munyakan, padahal nang bagus tuh diam, melazimi diam. Ujar Luqmanul Hakim, kalau berbicara itu diumpamakan perak, maka ketahuilah diam itu diumpamakan emas. Kalau orang tuh diam, pertama selamat inya daripada salah mengucap. Bila kita mulai berpandir tuh bisa tuh salah ucap, apa tuh orang keceplosan. Yang kedua, ada akibat yang menantinya. Sebabnya itu sebab inya bapandir ada akibatnya. Tapi kalau diam kadang enggak selamat. Nah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, bisa kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, orang beriman itu kaitunya. Jadi orang beriman, baiknya sifat orang beriman, orang Islam itu jar Nabi SAW, ada 2 yang dapat dia ambil dari hadis ini. Ada 2 pelajaran yang dia dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, bila inya bapandir itu bermanfaat baginya, dan bila punnya berdiam bermanfaat juga. Jadi manfaatnya itu bukan bapandirnya, tapi manfaatnya itu men aku berpandir bermanfaat bapandir,
Bila aku berdiam bermanfaat, aku berdiam. Jakanya kita tuh menukar kertas pakai malaikat mencatat apa yang kita ucapkan. Jaka kita tuh menukar, pasti kita anu banar apa jerang tuh baapik banar mengeluarkan kata-kata. Cuma kita kada menukar bang. Jadi apa nang ada di otak, ada di kepala, dikeluarkan. Apa nang di otak di kepala, dikeluarkan. Jaka kita menukar baapik mana kita, tidak akan kita keluarkan kata-kata kecuali yang bermanfaat bagi kita. Bagus mana hadis Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali mengatakan, nah batasan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam pembicaraan. Mun kita hendak bepandir, ini bermanfaat kakadakah? Batasannya ada. Imam Ghazali menyebutkan, haddu ma la ya'nika fil kalam an tatakallama bima law sakata anhu lam ta'tham wa lam tatadarrar halan wa malan. Jadi batasan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di dalam pembicaraan. Kita ini anak pepandir, ada batasannya. Ini bermanfaat kakadakah apa yang kita pandirakan? Yang pertama, kalau kita berdiam kada berdosa. Nah itu lebih baik diam toh. Mun aku berdiam aku kada berdosa. Apakah ada diam tanpa berkata-kata dosa? Ada. Jadi kada selamanya diam itu bagus, kada selamanya ada diam itu nang kada bagus. Makanya Imam Ghazali memberi batasan, lau sakatta anhu, kalau sekiranya engkau diam darinya, lam ta'tham, engkau tidak berdosa. Kalau kita diam dan kada berdosa, lebih baik diam dah gini. Yang kedua, walam tatadarrar halan wa malan, dan engkau tidak merasa dirugikan baik keadaanmu ataupun hartamu. Lebih baik diam dah. Cuma bila aku kada umpat bepandir, rasa kada nyaman jer itu bang. Bila aku kada bersuara, rasa kada puas. Padahal diam toh ya kada berdosa juga, baik berdiam. Berdiam toh ya kada rugi juga seorang, lebih baik berdiam. Kecuali kalau berdiam itu cagar seorang berdosa, nah jangan berdiam. Pepandir berarti berbicara waktu itu bermanfaat. Kalau dia dengan diam dia menyebabkan kerugian keadaannya, memudaratkan pada keadaannya, dan dia mengalami kerugian pada hartanya, jangan diam, berbicara pada waktu itu. Nah itu takaran batasannya. Kata Umar bin Abdul Aziz, untuk menghilangkan kemungkaran itu nyaman aja. Untuk menghilangkan kemungkaran, untuk menghilangkan kemaksiatan, sebutin aja, jangan dipandirakan. Di tempat sana misalnya ada nih terjadi pembunuhan, karena kita pandirakan, hilang namanya. Di sana misalnya ada orang terjadi perbuatan zina, karena kita pandirakan, hilang dah. Ini dipandirakan terus, lalunya muncul ke permukaan. Untuk menyebarkan kebaikan justru dikisahkan. Nah kebaikan itu dikisahkan. Malam Kamis bubuhannya ada majelis pengajian hadis Kitabul Arba'in di Masjid An-Nur, kisahkan menyebar namanya. Nang dipandirakan nang baik, nang dikisahkan nang baik, tersebarlah kebaikan. Yang keburukan jangan dikisahkan. Kalau kita terbalik, justru gosip nang kada tahu kebenaran kisahnya ikut men-share. Hati-hati kalau pina undang-undang ITE head speech namanya. Hati-hati nih, nang kada tahu rimbanya umpat juga men-share. Hati-hati benar. Padahal
mun hendak menserja baik pian nang baik-baik, kisah-kisah orang soleh kah, amalan kah, hadis nabi kah, benar. Jadi batasannya itu ujar Imam Ghazali, kalau engkau berdiam engkau tidak berdosa, dan kalau engkau berdiam engkau tidak dirugikan, tidak ada mudarat pada keadaanmu, dan tidak engkau merasakan kerugian pada hartamu. Diam aja. Sayyidina Abu Bakar dikisahkan supaya mengurangi bepandir nang kada bermanfaat. Sayyidina Abu Bakar itu melazimi mengulum batu dalam mulut beliau, ulum batu. Jadi bilanya hendak bepandir, keluarkan itu dulu batu nang dalam muntung, pahadangan mengeluarkan jersidin sawat aku berpikir ini bermanfaat kah kadakah. Bila aku bepandir berpahala kah kadakah, bila aku berdiam berdosa kah kadakah, sawat berpikir. Kita karena kada denang di kolom sambut saluangan, ianya seorang mengisahkan apa dan sebagainya. Nah, yang banyak yang tidak diperhatikan orang adalah guyonan dan candaan. Bercanda boleh tapi ada batasannya. Jangan sampai karena candaan justru terjadi perkelahian. Ini candaan yang berlebih-lebihan. Hazal dalam bahasa Arabnya. Nabi bisa juga bercanda begayaan, Nabi bisa juga, cuma ada batasan candaan Rasulullah yang tidak melewati daripada batas, dan kada maulah orang tahina merasa rendah. Ada bukunya, belum bisi bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, candaan dan ketawanya Rasulullah. Bagus bukunya itu. Jadi tujuan kita membaca buku itu tahu batasan candaan Rasulullah itu kayak apa, dan batasan ketawanya Rasulullah itu dalam hal apa. Pada suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Sebelah kanan Sidin Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Umar, di sebelah kiri Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Duduk-duduk orang-orang yang hebat mulia ini, mereka berbicara sambil makan kurma. Jadi pepandir sambil makan kurma, sambil makan kurma. Kurma ini kan ada bijinya kalau. Nah, limbah makan kurma, bijinya taruh di hadapan. Kurma itu nah, biji kurma taruh di hadapan. Sayyidina Ali ini begaya apa? Biji kurma Sayyidina Umar dan biji kurma yang dimakan Sayyidina Ali, bijinya itu nah ditaruhnya di hadapan Rasulullah. Jadi ujar Sayyidina Ali, wahai para sahabatku, coba lihat Rasulullah banyak mana makan kurma, bijinya banyak mana saja. Ketawa yang lain, dibalas oleh Rasulullah, wahai sahabatku, Ali hebat lagi, makan kurma lawan bijinya, bahkan sing biji. Jadi bisa juga Rasulullah begaya, tapi begayanya sadang. Nang babinian orang tua, wanita orang tua, Rasulullah bisa juga menggayai. Ujar Nabi napa? Orang tua nang kaya pian nih kada masuk surga. Menangis Sidin mendengar. Dipadahkan orang Tuhan yang kaya Sidin karena masuk surga. Begayanya Rasulullah itu bujuran, bercanda Rasulullah itu beneran. Kalau kita hendak rame, hakun aja berdusta. Biar aja gini jarang aja, tahu ya aku didustainya tapi rame aja. Hakun juga cocok benar. Bahkan kadang-kadang penceramah gin yang penting lucu ceramahnya, biar aja ngeramput. Hati-hati banana ini. Tujuan supaya orang tertawa, lalu mah ada kisah. Hati-hati benar, berat nanti di akhirat tanggung jawabnya. Kalau Nabi bercanda, begaya, guyon, candaan Nabi itu benar. Mana kada bujurnya? Ahli surga kan nang Tuhannya, karena
ahli surga semua akan menjadi muda, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-lakinya umur kisaran 25-30 tahun, yang bebinian umurnya 17 tahun. Wah, Masya Allah. Tenang aja pian Pak Ai, tenang aja pian Bu Ai. Waktu di dunia tuha benar, tenang aja. Punya beriman, beramal soleh, masuk surga dimudahkan Allah. Masuk surga mun orang Tuhan yang ini ngalih da kawan mengumpuli bini nang banyak saikung gin lucot. Amun umur 25-30 dikasih pulang kekuatan seperti 100 orang nang paling kuat di dunia. Laki-laki nang mana nang paling kuat? Anggaplah Hercules misalnya, 100 orang kayak Hercules gitu, nah kekuatannya dijoling Allah lawan ahli surga nang berumur 25 tadi. Makanya sanggup bininya 100. Bujur candan Rasulullah. Mun kita bercanda mengeramput, berdusta ya. Lalu jadi dosa jadinya. Bujur hadisnya telah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan pada orang beriman itu pahala. Cuma caranya itu nang salah, kada jadi pahala jadinya. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Maka oleh itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita dalam bersikap, berbuat dan bertutur kata pertimbangkan terlebih dahulu manfaat atau tidak, mudarat dan kerugiannya apa nang didapatkan. Bila aku bepandirna bermanfaatkah kadakah, bila aku diam rugikah kadakah. Ini perlu benar diperhatikan. Banyak orang-orang ahli neraka yang dimasukkan Allah ke dalamnya dikarenakan tidak bisa menjaga mulutnya. Akibat mulut badan binasa. Mulutmu kucingmu, ya kah? Apa? Mulutmu harimaumu. Ujar orang Alabio, kebanyakan montong muha hancur. Ya kah? Kebanyakan montong muha hancur. Kada berupa muha lagi. Di pipi ada montong, di dahi ada montong, di kepala ada montong. Hancur kada muhanya? Hancur kan, bagus benar loh. Telinga 2, mata 2, tangan 2, batis 2. Montong berapa? Montong berapa? Sebuting lelakian, bebinian bang. Sebuting jua, saya mudahan 2, nang sebuting itu lain. Kenapa jadi telinga Allah ciptakan 2 sedangkan mulut itu 1? Kita disuruh banyak badadangar daripada banyak bepandir. Kanan kiri Allah taruh telinga kita, sebelah kanan sebelah kiri. Bagus benar. Dalam Quran itu disebutkan Allah memuji orang nang ketujuh mendengar nang baik dan mengikuti nang baik. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Tapi tidak semua ucapan-ucapan itu menyeret seseorang kepada dosa dan kehinaan. Apabila dia bisa menggunakan lisan dan mulutnya dengan yang baik-baik, maka dia akan membawa kepada tingginya derajat seseorang nanti di akhirat kelak. Satu kalimat yang mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik dia mendapatkan onta yang berwarna merah, kata Nabi SAW. Satu kalimat yang ia ucapkan membaca Al-Quran, maka 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu kalimat yang kita ucapkan itu semua akan menjadi pemberat kita. Allah tanyakan nanti, kenapa kamu memandirakan ini, kenapa kamu ucapkan ini, apa manfaatnya pakai ikam, jaka ikam diam rugi kah ikam, kecuali nang keluar
amar ma'ruf, amar ma'ruf, membawai nang babaikan, mengajak, menyuruh, memerintahkan nang baik.